Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Belajar Matematika. Pada kali ini kita akan membahas mengenai aritmetika sosial. Soal-soal tentang aritmetika sosial ini terkait dengan untung, rugi, kemudian biaya penjualan, pajak, dan sebagainya. Kemudian kita terus saja ke soal nomor 1. Sebuah toko memberikan diskon sebanyak 30%, lalu memberikan diskon lagi sebesar 20% untuk sepasang sepatu yang harga awalnya adalah 100.000. Jumlah yang harus dibayarkan oleh pembeli adalah, jadi biasanya kalau kita di supermarket, kita sering lihat di mall-mall ya, ada diskon 30 tambah 20. Nah, beginilah tepatnya ilustrasinya ya. Jadi pertama kali yang harus kita lakukan adalah mencari berapa hasil diskon untuk diskon yang pertama. Diskon yang pertama itu sebesar 30%. Jadi diskon 30% ini untuk diskon pertama sama dengan 30 per 100 dikali dengan harga awalnya adalah 100.000. Jadi ini sama dengan 30.000. Nah, harga setelah didiskon yaitu harga awal dikurangi dengan harga setelah dikurangi dengan 30.000 sama dengan 100.000 dikurang 30.000 sama dengan 70.000. Kemudian selanjutnya kita cari berapa diskon yang kedua. Diskon yang kedua itu sebesar 20%, berarti 20 per 100 dikali dengan, nah, diskon yang kedua itu adalah diskon dari harga setelah didiskon yang pertama tadi. Di harga setelah diskon yang pertama yaitu sebesar 70.000. Jadi hasilnya di sini adalah 14.000. Kita lihat berapa jumlah diskon seluruhnya. Diskon yang pertama adalah 30.000. Diskon yang kedua itu sebesar 14.000. Maka yang ditanyakan tadi adalah jumlah yang harus dibayarkan oleh pembeli. Jumlah yang harus dibayarkan sama dengan jumlah diskon tadi. Harga awalnya sebesar 100.000. Nah, jumlah diskonnya berapa? 30.000 ditambah dengan 14.000. Nah, jadi diskon yang pertama 30.000, diskon yang kedua 14.000. Jadi 100.000 dikurang dengan 44.000 sama dengan 56.000. Ini untuk harga atau jumlah yang harus dibayar setelah dipotong dengan diskon, itu sebesar Rp56.000. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal yang kedua, seorang anak bernama Intan membeli baju seharga 100.000 dengan diskon 25% ditambah 40% dan celana seharga 100.000 dengan diskonnya 55%. Jika M adalah harga baju setelah didiskon dan N adalah harga celana setelah didiskon, maka pernyataan yang berlaku adalah soal ini mirip seperti soal yang tadi ya. Kenapa? Coba kita perhatikan, diskonnya adalah 25% ditambah 40%. Ini tidak sama dengan 65% ya. Jadi maksudnya di sini setelah didiskon 25%, kemudian didiskon lagi sebesar 40%. Jadi sama persis caranya dengan yang nomor 1 tadi. Ayo kita lanjutkan jawabannya. Jadi diskon pertama adalah 25%. 25 per 100 dikali dengan harga awal. Mirip sekali ya dengan soal yang tadi. 100.000 sama dengan 25.000. Nah, harga setelah diskon pertama sama dengan
harga awalnya 100.000 dikurang dengan 25.000. 100 dikurang 25 adalah 75.000. Kemudian diskon yang kedua itu sebesar 40%. 40 per 100 dikali dengan harga setelah didiskon yang pertama tadi. Setelah didiskon pertama sebesar 75.000 diskonnya, sama dengan 35.000. Maksud saya 30.000. Nih ya, 40 kali 750 sama dengan 30.000. Jadi jumlah seluruh diskonnya adalah 25.000 ditambah dengan 30.000. Maka ini ya jumlah diskonnya. Rp 25.000 ditambah 30 sama dengan 55.000. Peroleh dari ini tadi ya, 25, 30. Dapatnya 55. Ini untuk yang M. M tadi baju kan? Ya, ini M. Kemudian yang kedua yang kita cari adalah persenan diskon untuk celana. Celana itu N. Diskon celana sama dengan 55% dikali dengan 100.000 sama dengan 55.000. Jadi dari dua kesimpulan ini diperoleh M-nya adalah 55.000 dan N-nya juga 55.000. Apa yang dapat disimpulkan? Yaitu M sama dengan N. Soal yang ketiga, seorang anak membeli 27 kg minyak dengan total harga Rp351.000. Jika sepertiga minyak dijual dengan harga 15 kg dan 15.000 per kilogram dan sisanya dijual dengan harga 14.000 per kilogram. Persen keuntungan yang diperoleh Intan, anak tersebut ya maksudnya, adalah seorang anak membeli 27 kg minyak. Jadi untuk 27 kg itu harga minyaknya adalah 351.000. Jika sepertiga dari minyak, sepertiga dari 27 kg berarti ya, sama dengan 9. Nah, kalau 9 kg, maka harganya jadi berapa? 9 kali karena harga per kilogramnya sama dengan 15.000, jadi 9 kali 15.000 sama dengan 135.000. Kemudian dan sisanya dijual dengan harga 14.000 per kilogram. Sisanya kalau di sini sudah ada 1/3, maka sisa minyaknya adalah 2/3 dikali dengan 27. 2/3 kali dengan 27 sama dengan 18 ya. Jadi ini 18 dikali dengan harga minyak per kilogram yaitu 14.000 sama dengan 252.000. Ini sudah saya cari sebelumnya. Kalau dijumlahkan itu sama dengan 387.000. Pertanyaannya adalah persen keuntungan yang diperoleh anak tersebut atau Intan. Jadi untung itu sama dengan total penjualan dikurangi dengan harga pokok. Total penjualannya berapa tadi? Ini ya, 387. Total penjualan dikurangi dengan harga pokok.
atau harga total. Harga totalnya tadi, harga totalnya 300. Harga total saja saya bikin di sini supaya tidak meragukan. Sebentar. Harga total atau harga pokok ya, sama dengan 387.000 dikurang dengan harga pokoknya 351.000. Jadi, untung yang diperoleh oleh Intan itu sebanyak 36.000. Tapi pertanyaannya bukan dalam rupiah, tapi dalam persen. Maka, jika kita jadikan dalam persen, untungnya itu diperoleh persentase untung sama dengan untung dalam rupiah tadi kita bagi dengan harga pokok atau harga total yang di awal. Harga total yang di awal adalah 351.000 dibagi dengan modalnya ya, kan kita mau mencari persentase untung, berarti dari harga awal yang kita lihat. Jadi 36.000 dibagi dengan 351.000 dikali dengan 100%, karena hasilnya kan mau dalam bentuk persen, sama dengan ini. Setelah saya cari itu hasilnya 10,26%. Ini hasilnya. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal yang keempat, seorang pengusaha berencana menghasilkan keuntungan setelah pajak pada tahun 2014 sebesar 30% dari penjualan. Jika besar pajak adalah 20% dari keuntungan sebelum pajak dan semua biaya sebesar 500 juta, maka minimal penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan seperti yang direncanakan adalah, kita misalkan yang pertama, misalkan U-nya sebagai untung, kemudian B-nya adalah biaya, dan P sebagai penjualan. Maaf ya, tulisan saya terlalu bagus. Maka, diperoleh untung sama dengan penjualan dikurang dengan biaya, yaitu penjualan dikurang 500. Ini sebelum pajak ya, sebelum pajak 500 juta maksudnya. Kemudian setelah pajak, untung sama dengan 80% dikali dengan penjualan dikurang 500 juta tadi. Kenapa 80%? Karena pajaknya tadi kan 20%. Nah, maka kalau untuk untungnya berarti 100% dikurang 20% ini kan jadinya 80%. Jadi untungnya itu ini yang setelah pajak ya, sudah dipotong pajak. Nah, dari soal kita ketahui bahwa untung tadi sama dengan, coba lihat yang ini, keuntungan, dia mau menghasilkan keuntungan setelah pajak itu pada tahun 2014 sebesar 30% dari penjualan. Ini ya yang diketahui dari soal. Jadi untung dapat juga kita buat bentuk lainnya adalah 30% untung yang mau dicapainya dari penjualan, sama dengan 80% P dikurang 500 juta. Ini dalam juta ya. Jadi 3P, kalau kita hilangkan persennya, ini menjadi 8P kurang 500. Kita sederhanakan ya. Sehingga ini akan menjadi 8P dikurang 4.000. 5P sama dengan 4.000. Maka P sama dengan berapa jadinya? 800. Ini dalam juta. Jadi jawaban yang benar adalah yang E.
Soal yang kelima, Pak Bandi memancing di kolam dengan membayar 30.000 per jam. Setiap menit ia mampu mendapatkan 0,4 kg ikan. Ia hanya membawa pulang sebanyak 1 kg dan sisanya ia jual dengan harga 20.000 per kilogram. Pertanyaannya, jika Pak Budi hanya membawa uang 50.000 saat memancing dan ia hanya memancing selama 1 jam, maka uang yang dibawanya pulang adalah sebesar. Berdasarkan soal, kita perhatikan bahwa Pak Bandi memancing di kolam membayar 30.000. Nah, setiap menit ia mampu mendapatkan 0,4 kg. Nah, ini soalnya ada yang ketinggalan. Harusnya setiap 10 menit ya. Setiap 10 menit dia mampu mendapatkan 0,4 kg. Nah, Pak Bandi berdasarkan soal, dia hanya memancing selama 1 jam saja. Jadi, dalam 1 jam itu, berapa ikan yang diperoleh? Dalam 1 jam, 1 jam sama dengan 60 menit ya. 60 menit. Jika dalam 10 menit dapatnya 0,4, maka dalam 60 menit berarti 6 dikali ikan yang diperoleh Pak Bandi adalah 6 dikali 2,4 kg, 0,4 kg ikan. Nah, sama dengan 2,4 kg ikan. Ini untuk 1 jam. Jadi ikan yang diperoleh dalam 1 jam 2,4 kg. Kemudian sisa ikan yang dijual itu jadinya berapa? Coba perhatikan lagi di soal. Ia hanya membawa ikan pulang. Sebanyak 1 kg. Jadi Pak Bandi itu membawa ikan pulang hanya 1 kg. Karena ikan yang diperolehnya adalah 2,4, maka sisa ikan yang ia jual sama dengan ikan yang dia punya, yang dia peroleh dari memancing tadi, dikurang dengan ikan yang dia bawa pulang. Yang dia bawa pulang hanya 1 kg. Maka dia menjual ikan sebanyak 1,4 jadinya kan. 1,4 kg. Kemudian harga ikan yang ia jual itu, sisanya yang ia jual itu seharga 20 kg. 20.000 per kilogram. Jadi sisanya tadi dia jual dengan harga 20.000 per kilogram. Kita buat di sini harga ikan yang dijual sama dengan, jika yang dijualnya adalah 1,4 kg, maka harga ikan yang dijualnya itu 1,4 kg dikali dengan 20.000 sama dengan 28.000. Pertanyaannya adalah, jika Pak Bandi hanya membawa uang 50.000, nah ini Pak Bandi tadi membawa uang 50.000 ya saat memancing, dan ia hanya memancing selama 1 jam, maka uang yang dibawanya pulang adalah sebesar, uang yang dibawa pulang sama dengan uang yang dia bawa tadi 50.000, kemudian dibayar untuk memancing itu 30.000 per jam karena dia hanya memancing 1 jam. Kemudian karena dia menjual ikannya 1,4, dapat uang 28.000, maka jadinya ditambah 28.000, maka ini menjadi 50 dikurang 30, 20 tambah 28, hasilnya adalah 48.000 rupiah.
Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Oke, demikian dulu untuk soal kali ini. Berikutnya, barangkali kita akan membahas soal-soal lain yang masih terkait dengan soal-soal CPNS. Semoga tulisan saya masih dapat dibaca ya, walaupun saya lihat sangat semrawut sekali. Semoga ada manfaatnya apa yang kita bahas kali ini. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.